Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rohmatul Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novi Eka Nadias, NPM 21013010101 dari G258. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan multikultural di Indonesia dan perspektifnya dalam Al-Quran. Baik, untuk presentasi pada hari ini akan ada 3 materi yang akan dibahas. Untuk materi yang pertama adalah multikultural dan pendidikan multikultural di Indonesia. Materi yang kedua adalah pendidikan multikultural perspektif Al-Quran. Dan materi yang terakhir adalah bentuk implementasi pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan. Sebelum memasuki materi inti, alangkah baiknya bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang begitu melimpah. Hal tersebut tentunya tidak tanpa alasan, mengingat Indonesia sendiri terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itulah yang dapat membentuk masyarakat multikultural apabila masyarakat dapat hidup secara berdampingan dan saling menghormati antara satu dengan lainnya. Lantas, apa itu multikultural? Memasuki materi yang pertama mengenai multikultural dan pendidikan multikultural di Indonesia. Multikultural sendiri merupakan pandangan atau sikap seseorang dalam menerima kelompok lain dalam masyarakat serta keanekaragaman dalam aspek agama, ras, suku, adat istiadat, maupun budaya. Seseorang dengan sikap multikultural tidak akan menganggap bahwa keanekaragaman yang ada merupakan sebuah ancaman maupun tantangan bagi dirinya sendiri maupun ancaman bagi kelompoknya. Sebagai sebuah negara, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya. Oleh karenanya, demi melahirkan generasi baru dengan sikap multikultural, maka diperlukan adanya pendidikan multikultural untuk merealisasikan hal tersebut. Pendidikan multikultural merupakan upaya dalam mengembangkan dan membentuk sikap seseorang untuk menghargai kemajemukan yang ada sebagai akibat dari adanya keanekaragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Tidak hanya itu, pendidikan multikultural juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menekan dan mencegah akan terjadinya sebuah konflik yang berdasarkan atas perbedaan antara kedua belah pihak yang masih sering terjadi. Banyaknya keanekaragaman suku, adat istiadat, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia membuat pendidikan multikultural benar-benar cocok untuk diterapkan. Mengingat masih banyaknya persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti halnya bersikap kurang adil dan bersikap membeda-bedakan dengan kelompok masyarakat lainnya, dan hal tersebut tentunya sangat dilarang dalam Islam, karena Islam senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu menjalin tali persaudaraan terhadap sesama demi menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Pada dasarnya, pendidikan multikultural yang diterapkan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, yakni sebagai falsafah pendidikan, di mana dalam mengembangkan sistem pendidikan, Indonesia bisa memanfaatkan keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Yang kedua, sebagai pendekatan pendidikan, di mana keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia harus diperhatikan dalam rangka pendekatan pendidikan yang kontekstual. Dan yang terakhir sebagai bidang ilmu dan kajian studi, di mana adanya percakapan terkait dengan penetapan pendidikan multikultural menjadi pelajaran yang telah disendirikan. Menuju materi selanjutnya mengenai pendidikan multikultural perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural, keanekaragaman dan perbedaan yang ada tidak seharusnya menjadi sebuah persoalan, karena pada dasarnya Islam senantiasa menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan yang ada. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 telah dijabarkan bahwa kita sebagai umat manusia telah dilahirkan dengan segala perbedaan. Namun terdapat tujuan di balik adanya perbedaan tersebut, yakni agar kita dapat saling mengetahui dan mengenal satu sama lain dengan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Ayat ini juga menjelaskan terkait dengan adanya persamaan derajat antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita tentunya akan menyadari bahwa pentingnya akan sikap menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya di sebuah kehidupan pasti akan ditemukan adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menuju materi yang terakhir mengenai bentuk implementasi pendidikan multikultural
multikultural dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan melakukan penguatan terhadap pembelajaran yang berlatar belakang tentang akhlak mulia yang dapat disisipkan dalam pelajaran kewarganegaraan maupun pelajaran agama. Tidak hanya itu, bentuk implementasi pendidikan multikultural juga dapat dilakukan dengan senantiasa mengupgrade bentuk pembelajaran sebelumnya menjadi bentuk pembelajaran yang dapat memicu peserta didik untuk mengakui dan menerima keanekaragaman maupun perbedaan yang ada, sehingga timbul sikap saling hormat menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Dengan ini tidak hanya menguasai pelajaran yang hanya diajarkan di sekolah saja, tapi juga dapat diharapkan untuk peserta didik memiliki sikap multikultural yang tumbuh dalam dirinya. Baik, itu tadi adalah presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.